Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang di kelas ekonomi. Kita bertemu kembali pada ajaran baru di kelas 12. Pada topik kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Menurut kalian, mengapa kita harus belajar akuntansi? Akuntansi di sini ada dua kata kunci. Yang pertama, kata kunci yang pertama, akuntansi menggambarkan sebuah cerita. Dan kata kunci yang kedua, yaitu the language of business. Mengapa kok the language of business? Nah, apa hubungannya bisnis dengan akuntansi? Sebelum masuk ke dalamnya, kita harus mengetahui dulu apa itu bisnis. Menurut kalian, apa itu bisnis? Pasti di dalam bayangan kalian, bisnis itu berhubungan dengan uang. Terus yang kedua, bisnis itu pasti berhubungan dengan profit. Dan pasti menurut kalian, yang ketiga, bisnis itu bagian dari organisasi yang terdiri dari semua sumber dayanya untuk mencapai keuntungan. Melalui apa keuntungannya? Penyediaan barang dan jasa. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Bu Rima. Bu Rima di sini berjualan kertas, yang mana kertas tersebut menurut Bu Rima merupakan asetnya atau hartanya karena dia berjualan kertas. Yang kedua, Bu Rima di sini menyediakan fotokopi. Menurut kalian, aset dari menyediakan fotokopi itu apa? Yaitu mesinnya. Dan ketika berjualan kertas dan menyediakan fotokopi itu merupakan operasionalnya. Jadi, ketika Bu Rima menyediakan operasionalnya, dia pasti membeli aset tersebut. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk investasi. Nah, dalam membeli aset tersebut, dia pasti memerlukan uang. Selain uang, dia pasti memerlukan pinjaman, yang mana pinjamannya dia berhutang pada bank atau investor. Di sini peminjam tugasnya itu sebagai pembiayaannya, yaitu financing. Kenapa Bu Rima memerlukan uang dan meminjamnya? Yaitu membeli aset dalam memaksimalkan keuntungannya. Dari bisnis yang didirikan Bu Rima tadi, Bu Rima mulai bercerita atau mengkomunikasikan keadaan bisnisnya. Dia mengkomunikasikan keadaan bisnisnya, berceritanya kepada para publik, yang mana dia pasti akan bercerita bahwa dia memiliki perusahaannya sendiri. Dari perusahaannya sendiri itu, dia untung lebih dari 100 juta. Apa tujuannya Bu Rima bercerita ke publik atau pamer ke publik? Tujuannya salah satunya adalah meminjam uang. Meminjam uangnya dari mana? Dari bank atau dari investor. Tujuannya untuk apa meminjam uang? Yaitu lebih mengembangkan lagi usaha Bu Rima tersebut. Itu kalau Bu Rima bercerita ke publik. Tapi berbeda lagi ketika Bu Rima berhadapan langsung dengan pemerintah. Yang mana ketika Bu Rima berhadapan langsung dengan pemerintah, dia harus membayar pajak. Nah, pemerintah menarik pajak ke Bu Rima melalui apa? Melalui laporan keuangan yang sudah dibuat oleh Bu Rima sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Tidak digembur-gemburkan seperti tadi dia bercerita ke publik. Jadi laporan keuangan yang dikerjakan Bu Rima untuk pemerintah itu benar-benar nyata sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan the language of business. Tapi, apa hubungannya the language of business dengan akuntansi? Belum sampai di sini ya. Nah, dari the language of business tadi dengan akuntansi, hubungannya di sini adalah kegiatan bisnis tadi ada laporan keuangan. Tapi, kegiatan bisnis ke laporan keuangan itu sebenarnya ada lagi, yang mana di dalam kegiatan bisnis, sebelum mencapai ke dalam laporan keuangan, dia harus melalui sebuah proses. Prosesnya yang sangat panjang sekali, yaitu disebut dengan siklus akuntansi. Inputnya di kegiatan bisnis ini dimasukkan ke dalam siklus akuntansinya,
yang mana inputnya contohnya adalah ada jualan, nyewa gedung, hutang, dan lain-lain, itu masuk dalam proses siklus akuntansinya. Nah, dari proses siklus akuntansi tersebut, barulah dimasukkan ke dalam informasi akuntansi. Informasi akuntansinya berupa laporan keuangan. Yang mana informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan ini tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan bisnis. Apakah bisnis tersebut laba ataukah rugi? Jika laba, bisnis tersebut bisa dilanjutkan. Tetapi jika rugi, dalam pengambilan keputusan dalam laporan keuangannya, mereka akan tidak melanjutkan kegiatan bisnis tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Tetapi tidak hanya di sini saja akuntansi. Yang mana akuntansi di sini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan bisnis saja. Tetapi akuntansi bisa dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan kegiatan non-profit. Contoh dari kegiatan pemerintah adalah Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, dan departemen-departemen lainnya. Sedangkan kegiatan akuntansi dari non-profit, contohnya adalah Yayasan Yatim Piatu, Yayasan Panti Jompo, dan lain-lainnya. Nah, itulah akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Nah, bagaimana? Kalian pasti sudah memahami apa itu akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, kalian bisa chat saya melalui WA tersebut dan melalui Messenger di Instagram. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya doakan selalu sukses selalu buat kalian.